Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswati dari semester 5 Prodi PAUD Universitas Pancasakti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini oleh dosen pengampu Ibu Ari Widya Astuti MPD. Selamat menonton dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas 8 Secara umum, anak usia dini dapat dikelompokkan menurut usia 0-1 tahun. Anak memiliki keterampilan motorik. Contohnya mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, keterampilan menggunakan panca indera, seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap. Yang ketiga, komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Pada usia 2-3 tahun, anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda apa saja yang dia temui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Yang kedua, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Yang ketiga, anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dirinya. Sebab, emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. Pada usia 4-6 tahun, berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar, seperti memanjat, melompat, dan berlari. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu, seperti meniru dan mengulang pembicaraan. Yang ketiga, perkembangan kognitif sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat. Yang keempat, bentuk permainan anak sudah bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama. Adapun karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat dari beberapa ciri khas, seperti perkembangan fisik motorik. Menurut Papalia OLDS tahun 2001, yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik kognitif anak. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2-6 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, yaitu usia 6-11 tahun. Pada tahap praoperasional, anak mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, anak dapat mengumpulkan semua mainan yang berwarna merah. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Anak-anak secara bertahap berkembang dari melakukan suatu ekspresi menjadi melakukan ekspresi dengan berkomunikasi. Mereka biasanya telah mampu mengembangkan pemikiran melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Yang keempat, perkembangan emosi. Anak-anak memiliki ciri khas dalam perkembangan emosinya. Ciri khas emosi anak adalah emosinya kuat, emosinya seringkali tampak, emosinya bersifat sementara atau labil, dan emosi dapat diketahui melalui perilaku anak. Yang kelima, perkembangan sosial. Perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Maka, ada pola sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. Yang keenam, perkembangan moral. Masa prasekolah anak berada pada tingkatan pertama yang disebut dengan moralitas prakonvensional. Dalam hal ini, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal.
Pada tahap ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukum. Moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual sangat tergantung pada lingkungan keluarga, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama keturunan, pembiasaan, dan lingkungan, serta makanan yang dimakannya. Oleh karena itu, sebagai guru dan orang tua, kita harus melakukan pembiasaan dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, serta memberikan makanan-makanan yang halal. Berikut hasil pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan bagi para orang tua dan pendidik anak usia dini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.